yang pertama saya akan menjelaskan probabilitas mahasiswa FEB yang memakai kacamata. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data mahasiswa FEB yang pakai kacamata dari program studi ada manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, dan diploma 3 dari angkatan 2023 sampai 2025. Dengan total mahasiswa 2155. Nah, dari 2000 ini kita memperoleh 771 mahasiswa yang memakai kacamata. Nah, proporsi mahasiswa memakai kacamata itu dapat dihitung dengan rumus P sama dengan X, total mahasiswa yang menggunakan kacamata, per N, total mahasiswa yang diamati. Total mahasiswa yang diamati. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasilnya yaitu 0,3577 atau dalam persennya 35,78%. Artinya sekitar 35,78% dalam sampel ini mahasiswa yang memakai kacamata. Selanjutnya kita ambil sampel acak yaitu 130 mahasiswa. Nah, dari 130 ini kita memperoleh mahasiswa yang memakai kacamata sebesar 47. Langsung kita aplikasikan saja di PHstat binomial. Sampel CC tadi kita sudah peroleh ada 130. Probabilitas of eventnya ada 0,3577. Outcome from-nya dia 46, to-nya 47. Ini dia to-nya 47. Ini dia to-nya harus lebih besar dari sebelumnya, karena kalau nilai sama atau lebih kecil dia nggak bisa. Titelnya di sini dia binomial. Ini kita centang. Oke. Nah, ini untuk histogramnya. Di sini untuk keberhasilan 46, probabilitasnya sekitar 0,0727 nih ya. Untuk keberhasilan 47, dia probabilitasnya sekitar 0,0727. Nah, kita langsung ke binomial. Di sini kita sudah mendapatkan minnya 46,50, variansnya dia 29,86, standar defisiasinya dia 5,46. Nah, untuk binomial probabilitas tabelnya untuk X46, PX-nya dia 0,07, P kurang dari sama dengan X 0,50, P lebih dari X 0,43, P lebih dari X 0,49 dan P lebih dari sama dengan X 0,56. Begitupun dengan 47. Sekian dari saya, tentu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Biasanya dipakai untuk menghitung probabilitas jumlah kejadian dalam suatu interval waktu tertentu. Di kasus ini, yang dihitung adalah jumlah motor yang keluar per 5 menit pada beberapa hari pengamatan, yaitu Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, dengan jumlah hari yaitu 4 hari. Oke, kita akan menghitung rata-ratanya yaitu lambda dengan cara membagi total motor yang diamati dengan total harinya yaitu 4 hari. Bisa kita jadikan begini, yaitu klik sama dengan, lalu klik B7 yaitu jumlah motornya dibagi dengan strip, dibagi dengan 4 yaitu jumlah harinya. Jadilah hasilnya 64. Oke, kita akan mencobanya menggunakan PHstat.
Kita klik, pilih yang Poisson, masukkan nilai lambdanya yaitu 64 dengan titel sesuai judul kita ya, sedang menganalisis probabilitas Poisson. Ini bisa kita pakai probabilitas kumulatifnya dan histogram, yaitu berupa tabel yaitu adalah grafiknya. Oke, klik OK. Nah, grafiknya ternyata seperti ini. Kenapa sih sumbu PX-nya itu malahan 0 semua? Itu karena nilai lambda yang terlalu besar, yaitu 64. Nah, kalau lambda yang besar ini yaitu 64 memang di tabel Poisson standar yang di buku itu tidak ada dan tidak bisa menampung karena tabel hanya memuat lambda kecil yaitu 0 sampai 10. Begitu pula dengan tabelnya, yaitu hanya memuat 0 dan 1. Oke, baiklah, kita harus menggunakan cara manual, yaitu dengan menemukan kolom PX, yaitu kolom proporsi dari masing-masing jumlah motor yang dibandingkan dengan total motornya. Di sini kita pakai PX yaitu 68 dibagi 256, yaitu dengan cara klik sama dengan, ketik Poisson, klik 2 kali yang ini ya. Oke, klik data yang ingin dianalisis, yaitu kita ambil yang hari Jumat ya. Jangan lupa tanda petik, jangan lupa masukkan lambdanya, lalu tanda petik lagi, lalu kita klik false, double klik ya, tutup kurung, lalu enter. Beginilah cara saya dapat menemukan nilai dalam tabel ini. Begitu pula seterusnya ya. Ini dengan B4, ini dengan B5, lalu ini dengan B6. Oke, kita lanjut ke kolom PX lambda ini. Kita akan membahas tentang menghitung probabilitas Poisson dengan parameter lambda yaitu 64. Rumusnya yaitu seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, karena X-nya cukup besar, bisa pakai Excel untuk menghitungnya. Hasilnya ada di kolom D ini. Oke, kita ikutin step by stepnya ya, yaitu dengan klik sama dengan, ketik Poisson lagi, double klik. Oke, kita pilih datanya, kita ambil yang hari Jumat lagi ya. Oke, jangan lupa titik koma, lalu pilih lambdanya, jangan lupa titik koma, lalu pilih true, double klik ya, tutup kurung, lalu enter. Beginilah cara saya untuk mendapatkan kolom D ini. Kalau hari Jumat pakai data yang B3, kalau Senin itu B4, kalau Selasa itu B5, kalau Rabu itu pakai B6. Oke,
Nilai lambda 64 ini menunjukkan rata-rata motor yang keluar per 5 menit adalah 64. Nah, probabilitas Poisson membantu melihat seberapa besar kemungkinan jumlah motor tertentu atau X terjadi dibanding rata-rata. Misalnya itu kayak hari Selasa nih, kita itu kan punya 72 motor kan yang keluar. Nah, ternyata ini relatif tinggi, yaitu sebesar 0,8 ini. Berarti di hari Selasa ini cukup wajar terjadi untuk keluar motor 64. Begitu pula sebaliknya dengan yang 55 ini, yaitu hari Senin. Peluangnya itu lebih kecil, yaitu 0,14, artinya lebih jarang dibandingkan rata-rata. Oke, sekian dari saya. Biasanya dalam satu bungkus sukro terdapat paling sedikit 26 butir dan paling banyak 33 butir. Distribusi normal adalah sebaran data yang berbentuk kurva lonceng yang digunakan untuk mengetahui probabilitas suatu nilai yang berada dalam rentang tertentu. Di sini telah disajikan data jumlah butir sukro per kemasan dengan rata-rata 29,5. Untuk mengetahui distribusi normalnya, kita dapat menggunakan bantuan pH-stat. Kemudian kita pilih distribusi, kita pilih normal, kemudian isi dengan rata-ratanya yaitu 29,5 dan standar deviasinya 1,85. Kemudian isi probabilitas untuk X kurang dari sama dengan 28 untuk mengetahui bahwa kemasan tersebut berisi kurang dari 28 yang terdiri dari 26, 27, dan 28 butir. Kemudian kita checklist probabilitas untuk X yang lebih dari 32 untuk mengetahui bahwa kemasan tersebut lebih dari 32 butir. Kemudian kita checklist probabilitas untuk rentang antara 26 hingga 33 untuk mengetahui berapa probabilitas kemasan yang berisi 26 hingga 33. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari operasi pH-statnya. Dapat diketahui bahwa X yang kurang dari 28 butir adalah sebesar 20,87% atau sekitar 4 dari 20 bungkus. Kemudian untuk probabilitas untuk kemasan yang berisi lebih dari 32 butir adalah 8,83% atau setara 1 bungkus dari 20 bungkus. Kemudian kita dapat mengetahui juga bahwa probabilitas untuk X yang kurang dari 28 atau X yang lebih dari 32 adalah 29,7% atau sekitar 6 dari 20 bungkus. Kemudian kita dapat mengetahui juga bahwa kemasan yang berisi 26 hingga 33 bungkus tersebut ada 94,15% atau sekitar 19 bungkus. Jadi maksud simpangan baku 1,85 ini berarti isi sukro per bungkus hampir seragam, hanya berbeda 1 hingga 2 butir dari rata-ratanya yaitu 30. Nah, ini adalah bentuk
kurvanya. Dapat dilihat pada kurva tersebut bahwa sebagian besar data terkumpul di sekitar 29 hingga 30 sesuai konsep distribusi normal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.